Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki adat atau kebiasaan, yaitu setiap beliau hendak berperang, beliau membuat sebuah undian kepada para istrinya agar boleh ikut dengan beliau saat berperang. Dan kebetulan saat perang Bani Mustalik, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma yang mendapat undian. Setelah peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk mengumandangkan azan, guna memberitahukan untuk semua orang agar mempersiapkan barang-barangnya, karena sebentar lagi akan pulang. Saat itu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma memakai sebuah kalung hadiah dari saudaranya. Sebelum pulang, beliau melepasnya karena hendak buang hajat. Saat semua orang mulai berjalan, beliau ingat akan kalungnya yang tertinggal dan pergi mencarinya. Akan tetapi, orang-orang tidak menyadari kalau ternyata Sayyidah Aisyah belum memasuki haudaj atau tenda di atas untanya sehingga mereka pergi meninggalkannya tanpa sadar. Di saat itu, karena tertinggal, maka Sayyidah Aisyah pun menunggu adanya suatu pasukan yang masih di belakang. Karena terlalu lama, beliau pun akhirnya tertidur. Di saat itu pula, ada seorang sahabat bernama Sofwan bin Al-Mu'attal memanggil Sayyidah Aisyah yang sedang tertidur. Sofwan bertugas di belakang pasukan untuk memeriksa barangkali ada suatu barang yang terjatuh atau tertinggal dari pasukan yang ada di depan. Saat ia melihat Sayyidah Aisyah, ia memanggilnya dan mengajaknya berjalan pulang ke Madinah. Setibanya di Madinah, orang-orang munafik dan para wanita yang dengki mulai menyebarkan fitnah keji bahwa mereka berdua sengaja pulang terakhir karena ingin berbuat suatu perbuatan tercela. Hingga kabar ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun belum bicara sepatah kata pun. Akan tetapi, beliau merasa sangat sedih terhadap apa yang sedang menimpa istrinya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma pun terbaring sakit. Beliau meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang menemui ibunya. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menemui orang-orang dan menyampaikan sebuah khutbah yang menyangkal perbuatan mereka menuduh keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Abu Bakar dan berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebuah kabar seperti ini. Dan jika kamu yang benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membenarkanmu. Dan apabila sebaliknya, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Pengampun." Akan tetapi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma tidak mau mengakui sebuah perbuatan yang ia sendiri tidak pernah melakukannya. Ia pun mengulang-ulang sebuah ayat, "Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja tempat memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Saat itu, wahyu sedang tidak turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 1 bulan. Dengan adanya kejadian ini, turunlah sebuah wahyu yang menegaskan akan kesucian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang dan bersabda kepada istrinya, "Wahai Aisyah, Allah telah membebaskanmu." Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Pada saat kejadian itu ada seseorang yang bernama Mistah bin Asasah yang ikut berbicara terhadap Sayyidah Aisyah bersama dengan yang lain. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berinfak kepadamu selamanya." Karena saat itu Mistah adalah salah seorang yang selalu diberikan infak atau sedekah oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah.
dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka kalau Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yakni apabila engkau suka jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahanmu, mengapa kamu tidak suka mengampuni orang yang berbuat salah kepadamu? Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal Mistah adalah orang yang mengikuti orang-orang dalam menjelek-jelekan nama baik putrinya. Walau seperti itu, perbuatan Abu Bakar tetap tidak disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata, "Karena aku suka Allah mengampuniku, maka aku juga mengampuni Mistah, dan aku akan terus berinfak kepadanya." ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم